Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam damai dalam Kristus bagi kita semua. Kita percaya bahwa bila hidup kita dibimbing, dituntun oleh Tuhan, maka hari hidup kita akan menjadi hari yang indah, hari yang penuh dengan damai dan sukacita. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita memuji Tuhan. Bersama kita nyanyikan Hari yang Terindah. Untuk mengikuti bimbingan dan tuntunan dari Allah sendiri, maka mari saat ini kita mau semakin memuji Dia, kita nyanyikan Ada Gerakan Roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini.
saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita mengheningkan hati kita. Kita menyadari kehadiran Roh Kudus, Ia yang telah tinggal di dalam hati kita masing-masing. Mari kita mohon agar Ia senantiasa memegang seluruh langkah hidup kita setiap hari. Kita nyanyikan, "Peganglah tanganku, Roh Kudus." Ya Allah, Roh Kudus, sahabat jiwa kami yang paling setia, kami bersyukur karena di dalam hidup ini kami memiliki Engkau sebagai penolong dan pembimbing di dalam hidup kami, agar kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-kebenaran yang dikehendaki Bapa dalam hidup ini. Pada saat ini, ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menerangi hati kami, agar kami dapat mengenal gerakan-Mu, tuntunan-Mu, bisikan-Mu yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami semakin peka untuk dapat mengikuti kehendak Bapa dalam hidup ini. Berkatilah juga Romo Yosef yang akan menyampaikan pengajaran ini. Penuhilah ia dengan segala rahmat yang beliau butuhkan, dan kami membuka diri kami di dalam penyelenggaraan-Mu dan tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, "Peganglah tanganku, Roh Kudus." Ku tak dapat jalan
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu semua yang berada dimanapun juga yang saat ini berpartisipasi di dalam retret ini, dan juga para frater, para suster yang berada di tempat ini, semuanya selamat siang. Ini jam ngantuk ya, jadi kita berharap supaya kita bisa menyelesaikan satu sesi sebelum makan siang. Saya berharap ibu-ibu di rumah sudah menyiapkan makan siang, jadi bisa konsentrasi untuk sesi ini. Baik, kita akan masuk di dalam sesi ini. Sesi ini berjudul mengenali gerak batin dalam hidup rohani. Jadi kalau kita melihat judul ini, tentu saja kita bisa memahami pentingnya mengenali gerak batin di dalam hidup rohani kita, terutama di dalam mengambil keputusan, seperti tadi di dalam doa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tentu saja salah satu yang bisa kita kenal dan yang tidak pernah kita boleh pungkiri adalah bagaimana kita diajak untuk mengenali gerak batin di dalam hidup rohani kita. Para frater, para suster, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menunjuk kepada gerak batin, tentu saja ini adalah salah satu dari tanda-tanda batin di dalam hidup rohani. Ya, jadi dalam hidup rohani itu ada beberapa poin tentang tanda-tanda batin. Yang pertama itu berupa sabda batin, berupa penglihatan, kemudian berupa rasa batin, kecenderungan hati. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana kita belajar untuk mengenali rasa batin. Ya, rasa batin, rasa itu berarti kan kalau kita ngomong soal perasaan seperti orang yang digambar ini ya. Ya, memang ini digambar seorang wanita ya, ketika dia sedang menimbang ya. Kemudian tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya ketika dia melihat timbangannya mungkin pada saat itu begitu berat, ya, sehingga dia timbul rasa cemas, ya, atau dia gembira. Saya tidak tahu, ya, ketika seorang wanita kalau misalnya sedang menimbang, lalu lihat timbangannya, angka di timbangan, apakah akan timbul rasa cemas, gembira, atau misalnya dia harus bersuka cita, saya tidak tahu, ya. Nah, perasaan-perasaan inilah yang kita kenal di dalam hidup rohani, ya. Jadi perasaan kita ini yang kita kenal di dalam hidup rohani. Baik. Apa yang dimaksud dengan mengenali gerak batin ini? Jadi ketika kita mengenali gerak batin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini tentu saja kita temukan pada saat kita perlu mengambil sebuah keputusan. Ya, apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Dan bagaimana kita mengambil keputusan itu melalui discernment salah satunya. Ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Suster Rafaela di dalam sesi sebelumnya, ya, jadi dalam sesi tentang pentingnya discernment, ya, jadi ini memang gerak batin ini ditemukan di dalam ketika kita melakukan discernment. Tetapi tidak hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, tetapi ternyata di dalam pemeriksaan batin, ya, yang disebut juga examen of conscience, ya, pemeriksaan batin ini kalau misalnya Bapak Ibu menemukan sebuah buku tentang examen of conscience-nya yang ditulis oleh Santo Ignatius dari Loyola, salah sebut, ya, Santo Ignatius dari Loyola, ya, dia seorang Yesuit, ya, pendiri Yesuit, ya. Jadi kalau misal kita melihat dari buku itu, di buku itu jelas bagaimana orang diajak untuk setahap demi tahap untuk melakukan pemeriksaan batin, ya. Biasanya para frater, terutama kami yang ada di komunitas pertapaan di Padang Gurun untuk di pertapaan lama, dan juga para frater yang berada di dalam komunitas Padang Gurun yang di dalam hutan, itu kami biasa melakukan pemeriksaan batin pada waktu siang hari jam 12
sebelum makan siang. Ya, tetapi tidak juga itu merupakan satu waktu di mana kita bisa melakukan pemeriksaan batin. Ya, tetapi juga kita bisa lakukan sewaktu malam hari, ya, sebelum kita tidur. Ya, biasa kalau misalnya dalam ibadat harian itu ada di dalam kompletorium. Ya, ibadat penutup, di situ juga ada pemeriksaan batin. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat arti dari mengenali gerak batin ini, ya, mengenali gerak batin tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas menimbang. Ya, menimbang tentu saja dengan tepat. Ya, jadi kita perlu menimbang dengan tepat ketika kita mengenali gerak batin kita. Ya, itu diambil dari bahasa Latin exigere. Ya, exigere. Ya, jadi artinya itu menimbang dengan tepat. Ya. Lalu ketika kita diajak untuk mengenali gerak batin di dalam hidup rohani, tentu saja mengapa? Ya, mengapa kita perlu mengerti gerak batin kita? Ada 3 alasan yang ditampilkan di sini, ya, yang perlu Bapak Ibu lihat, sadari, dan pahami mengapa penting untuk mengenali atau mengerti gerak batin itu. Pertama adalah supaya kita bijaksana di dalam hidup rohani kita. Ya, dengan kita bijaksana di dalam hidup rohani, tentu saja kita bisa juga langsung poin kedua, bisa menimbang, bisa mengambil keputusan, bisa mengambil tindakan, ya, tindakan yang tepat di dalam situasi tertentu yang sedang dihadapinya. Ya, saya mengambil semua kata-kata yang digaris kutip, ya, itu jadi berarti itu mengapa kita perlu, karena kita perlu menimbang, kita perlu mengambil tindakan yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, ini situasi tertentu ini apa yang dimaksud itu? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, kita tidak boleh menghalangi karya Roh Allah di dalam hidup dan panggilan kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Karena sesungguhnya tanda batin yang seperti tadi saya sudah ungkapkan merupakan salah satunya rasa batin, kemudian juga sabda batin, penglihatan segala macam itu yang sejati itu memang sebenarnya dari Roh Kudus. Ya. Jadi kita tidak boleh menghalangi karya Roh Kudus di dalam hidup rohani kita. Lalu gerak batin ini juga diperlukan bila bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bila kalian semua yang ada di sini kelak menjadi pembimbing rohani. Ya, ya frater ya, kelak menjadi pembimbing rohani. Kemudian juga bagi para awam, mungkin yang akan juga mungkin dipanggil untuk menjadi seorang pembimbing rohani, ini menjadi suatu yang penting. Ya, jadi suatu yang penting karena kita juga perlu kenal gerak batin dari orang yang kita bimbing. Baik. Lalu mengerti gerak batin ini di dalam perjalanan hidup rohani. Ya. Jadi kalau misal kita berbicara soal perjalanan hidup rohani, saya tidak akan berbicara soal panjang soal hidup rohani ya, tetapi kita karena berhubungan dengan gerak batin ini berarti kita berbicara soal keadaan hidup rohani kita. Jadi ini ketika kita mau mengerti keadaan hidup rohani kita, ataupun kita juga mau mengerti pertumbuhan hidup rohani kita, karena hidup rohani kita juga kan harus bertumbuh. Ya, jadi kita perlu mengenali gerak batin. Ya, di dalam hidup rohani kita. Lalu indikasinya apa? Ya, sebenarnya indikasinya apakah? Saya langsung melemparkan 2 pertanyaan ini. Apakah membawa kita gerak batin itu membawa kita kepada keraguan, membawa kita kepada takut, rasa takut, membawa kita kepada kemarahan, atau membawa kita kepada iman, harapan, dan kasih? Ya, jadi dua hal ini. Ya, ini hanya beberapa rasa batin yang perlu kita perhatikan. Ya, apakah ada keraguan? Apakah ada kecemasan? Apakah ada ketakutan di dalam diri kita? Apakah ada kemarahan ya di dalam gerak batin kita ketika kita melakukan tadi pemeriksaan batin ya, malam hari melakukan pemeriksaan batin. Ternyata kenapa kok dalam diri saya itu ada sesuatu yang tidak tenang ya. Ketika kita pergi ke suatu tempat bisa saja, atau kita sedang bekerja
ya bisa saja tanpa sebab. Ya ternyata gerak batin juga bisa timbul karena tanpa sebab. Nanti akan saya terangkan juga apa maksudnya tanpa sebab. Ya tiba-tiba muncul ada rasa senang, atau tiba-tiba muncul rasa tidak senang, ya atau bisa muncul rasa ketakutan yang tidak beralasan, ya. Jadi kenapa tiba-tiba saya rasa takut? Ya, jadi ini yang kita maksudkan. Jadi indikasi-indikasi inilah yang kita perlu perhatikan. Sehingga di sini Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita memakai dua prinsip yang perlu kita amati. Jadi dua prinsip itu adalah yang kita akan perdalam di dalam sesi ini ketika kita mengenali, dimaksudkan untuk mengenali gerak batin kita, yaitu konsolatio atau hiburan rohani dan desolatio, ya, atau desolatio kekeringan rohani. Ya, jadi kita akan perdalam dua hal ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsolatio atau hiburan rohani. Ya, jadi konsolatio itu kalau dalam bahasa Inggris itu jelas ya, to console. Ya, jadi konsol itu jadi perasaan rasa kita rasa nyaman. Ya, jadi kalau kita rasa nyaman akan ada rasa aman, nyaman, damai, tenang, sukacita. Ya, ya apalagi rasa itu orang kalau misalnya rasa kita terhibur, ya rasa kita terhibur. Apalagi kalau kita baru melalui suatu momen di mana kita mengalami kekecewaan. Kemudian kita di mana kita mengalami mungkin kesepian, kesendirian. Kita mengalami sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang kering, ya. Tapi tiba-tiba kita terhibur, ya. Atau tiba-tiba mungkin bukan hanya tiba-tiba kita terhibur, bisa saja juga setelah itu kita terhibur, ya. Ada sebabnya, bisa tidak tanpa sebab, ya. Jadi kita terhibur. Nah, perasaan terhibur inilah yang dimaksud dengan konsolatio, ya, hiburan rohani. Lalu, ya, jadi ini ada beberapa indikasi atau tanda-tanda orang yang mengalami konsolatio. Dia mengalami sukacita, dia mengalami damai, mengalami gembira. Ya, tentu saja ini semua ada di dalam tatanan batin kita. Ya, mengalami sukacita, damai, gembira, tenang, merasa dicintai, diterima Allah, merasa kita akrab dengan Allah, merasa ditarik untuk bersyukur kepada Allah. Ya, sebagaimana saya menggambarkan sebuah ikon Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ya, pada awalnya dia kan merasa cemas, merasa bingung karena ketika dia disampaikan salam, jangan takut Maria. Ya, jangan tahu, dia merasa ketakutan pada saat itu karena dia melihat sebuah penglihatan yang tidak dia duga. Ya, tetapi ketika dia melihat penglihatan itu, malaikat itu berbicara kepada dia, jangan takut karena kamu akan mempunyai seorang anak yang akan dilahirkan dari Roh Kudus. Dia adalah juru selamat yang akan disebut Yesus, ya, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Dan ketika Maria menyatakan fiat-nya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, jiwanya diangkat untuk memuliakan Tuhan. Ya, karena itu kan dia selalu menyanyikan Magnificat. Ya, jadi jiwanya memuliakan Tuhan, hatinya bersukaria karena Allah juru selamatku. Ya, dan itu semua diungkapkan. Nah, perasaan-perasaan inilah, sukacita yang ada di dalam batin inilah yang disebut dengan konsolatio. Ya, akibatnya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Cintanya berkobar kepada Tuhan. Ia tidak dapat mencintai yang lain kecuali demi kemuliaan Tuhan. Tuhan dinomorsatukan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di dalam doa itu terasa ada damai, ada kekuatan, ada penghiburan, ada semangat untuk hidup. Ya, meskipun harus melalui pelbagai macam pada saat itu, harus melalui pelbagai macam mungkin penderitaan yang dihadapi. Ya, harus mengalami mungkin pada saat itu masalah. Ya, masalah yang harus dihadapi, harus mengalami pada saat itu ada tekanan yang harus dialami karena pelbagai macam persoalan yang dihadapi, tetapi jiwanya dihibur, jiwanya dikuatkan. Ya, pengalaman inilah yang dimaksud dengan pengalaman konsolatio. Ya,
Lalu pengalaman ini juga biasanya juga terjadi ketika orang pulang retret. Ya, ketika orang pulang retret, ya seperti kalau saya boleh diberi kesempatan sedikit bersaksi. Ya, ketika saya 20 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu lebih, ya ketika saya pertama kali, bukan pertama kali sebenarnya, ya pertama kali mengikuti retret awal di tempat ini. Ya, ketika saya pulang, hati saya itu diliputi rasa damai, tenang. Ada rasa gembira, sukacita, tetapi saya tidak banyak ngomong pada saat itu. Ya, jadi ketika lewat jalan puncak menuju Jakarta, ya, saya bisa mengagumi karya Tuhan yang kalau saya lewat puncak saya tidak pernah berpikir untuk seperti itu. Ya, tetapi saya bisa mengagumi indahnya karya Tuhan, bersyukur, ya, dan rasa tenang, rasa damai itu begitu memenuhi hati saya ketika saya pulang dari retret itu. Ya, sama saja ketika saya masuk ke tempat ini, ketika saya masih dulu belum menjadi seorang frater, belum menjadi romo seperti sekarang. Ya, ketika masuk ke tempat ini, ketika melihat patung Yesus, ya, membuka kedua tangannya di sana, hati itu sudah diliputi rasa damai. Ya, meskipun rasa ini penuh ada persoalan, ada beban, ya, tetapi ketika masuk udah nyes rasa itu, ya, ada rasa damai, ada rasa tenang, ya, ketika masuk itu, ya. Jadi biasanya terjadi ketika kita menjalani retret atau ketika kita juga mendengarkan khotbah, mendengarkan homili, ya, hati kita itu dikuatkan, kemudian hati kita dihibur. Nah, itulah pengalaman-pengalaman inilah yang disebut dengan konsolatio. Ya, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, konsolatio tidak hanya berupa pengalaman-pengalaman yang menyenangkan lalu ketika kita itu jadi sebabnya ada pengalaman kita habis ikut retret, kemudian kita habis berdoa, kemudian kita habis mendengarkan firman, itu kan ada sebabnya, ya. Tetapi pengalaman-pengalaman ini bisa saja terjadi berupa kesedihan, ya, kesedihan ketika seseorang menyadari akan kedosaannya, menyadari akan kelalaiannya, sehingga apa yang dia lakukan? Dia mempunyai komitmen, dia mau memperbaiki hidupnya ke jalan yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat ikon yang di situ, itu adalah Agustinus dengan ibundanya, ya, yaitu Santa Monica. Ya, bagaimana Santo Agustinus di dalam perjalanan hidup rohaninya, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau baca bukunya, itu bukunya tentang pengakuan kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Confession, itu buku yang bagus, ya, buku yang tentang cerita tentang jurnal dari hidup rohaninya dia, ya. Di situ akan diceritakan bagaimana Agustinus mengalami pertobatannya. Dan pertobatan itu memberikan dia kekuatan. Ya, pengalaman-pengalaman pertobatan ini memberi dia kekuatan untuk dapat menjalani hidupnya lebih baik. Pertobatan ini memberikan dia kekuatan untuk dapat menumbuhkan iman, harapan, dan cintanya kepada Tuhan. Ya, termasuk saat dia mengalami orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidup seperti tadi yang sudah saya katakan. Ya. Jadi kalau misalnya pernah beberapa kali kalau misalnya sedang, ya, memang tidak bermaksud untuk maksudnya itu, ya, pernahlah beberapa kali mengunjungi orang yang sedang sakit, ya, orang yang sedang sakit, dan kemudian ketika kita hanya duduk di samping orang sakit itu dan kita tahu bahwa dia sakitnya sangat keras, ya, tidak bisa lagi ngomong apa-apa, tetapi justru di dalam kata-kata yang dia omong itu, ya, lalu dia memberikan suatu kata-kata yang dia ucapkan, suatu kepasrahan, kemudian suatu kata-kata yang justru kita yang melihatnya kita melihatnya itu kayak kita kok sedih ngelihat dia, tetapi dia sendiri tidak bersedih atas penderitaan yang dia alami. Pengalaman inilah yang disebut dengan konsolatio. Ya, di tengah penderitaan, di tengah situasi yang hadapi, dia tetap tenang. Ya, dia tetap ada rasa
rasa ada dikuatkan. Ya, jadi pengalaman-pengalaman inilah yang ternyata dalam konsolatio tidak hanya soal pengalaman yang sebabnya itu menyenangkan, tetapi sebabnya yang tidak menyenangkan seperti penderitaan yang kita hadapi. Ya. Lalu konsolatio yang harus disadari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, konsolatio harus disadari bahwa itu bukan usaha manusia. Ya, tetapi konsolatio, hiburan rohani ini merupakan suatu rahmat yang diberikan Allah kepada jiwa. Ya, ini harus kita sadari, suatu rahmat yang diberikan Allah kepada jiwa kita. Ya. Lalu apa gejala-gejalanya ketika kita mengalami rahmat ini? Ya. Kita menjadi yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan mencintai kita. Ada sabdanya yang berbicara di dalam batin kita bahwa aku akan selalu beserta engkau. Immanuel. Ya, bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, dia ada keyakinan di dalam dirinya ketika dia mengalami rasa batin ini. Ya. Lalu di dalam doa ketika orang mengalami konsolatio, ya, dia kerasan bila dekat dengan Tuhan. Ya, bahkan dia bisa mengambil waktu lebih banyak untuk berdoa. Ya, tetapi jangan sampai rakus rohani. Ya, jadi rakus rohani itu maksudnya kemana-mana, kemudian akhirnya yang menjadi panggilan pokok, misalnya dia adalah seorang bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga. Menjadi bagian yang paling pokok tujuannya adalah apa? Untuk keluarga. Tetapi karena dia begitu dihibur, dia akhirnya menjadi dalam tanda petik rakus rohani, dia doa di sini, doa di sana. Ya, jangan sampai seperti itu yang dimaksudkan. Ya, jadi kita juga harus bijaksana. Ya, dengan ada rasa batin ini membuat kita bijak di dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian dia tidak ragu lagi untuk berjuang di dalam hidup. Indikasi ini ya, gejala ini yang harus kita juga lihat. Tidak ragu lagi untuk berjuang di dalam hidup bila harus menjalankan tugas yang berat. Dia dapat bergembira karenanya. Ya. Ya, jadi kalau kita dikasih tugas yang berat oleh Tuhan, ya, tanggung jawab yang berat oleh Tuhan, ketika kita mengalami penghiburan, itu adalah salah satu juga kita mengalami konsolatio, ya. Seperti itu. Ya, kalau kita baca kehidupan dari Bapak pendiri kami, ya, Romo Yohanes Indra Kusuma, ada yang ditulis, saya ingat buku ketika yang paling pertama lah yang ditulis itu yang soal pesona Karmel. Ya, pasti para frater, para suster sudah baca, ya, soal pesona Karmel itu. Ya, ketika dia mengalami tekanan yang begitu dalam tanda petik, tekanan yang begitu hebat ketika waktu itu dia masih ada di pertapaan mana? Pertapaan Karmel, Ngadireso, ya. Ya, di dalam doa dia mengalami bagaimana pengalaman suatu vision, ya. Jadi tadi suatu tanda-tanda batin melalui penglihatan salah satunya. Ya, dia mengalami vision bagaimana Yusuf yang dibuang ke Mesir. Ya. Dan pada saat itu ketika dia harus mengalami tekanan-tekanan itu jiwa Romo Yohanes tenang, damai, dan dia mengambil keputusan untuk dapat berserah, kemudian mengambil keputusan untuk dapat melangkah lebih pasti apa yang harus dia lakukan. Ya, sehingga akhirnya dia bersama dengan para frater yang pada waktu itu tinggal bersama dengan beliau di pertapaan Karmel, ya, kemudian harus hijrah ke Jawa Barat. Ya, karena hijrah itulah kalau kita lihat dalam terang penyelenggaraan ilahi, ya, kalau tidak mengalami peristiwa seperti itu, Lembah Karmel dan semua yang ada di sini tidak akan pernah ada. Ya, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah yang berhubungan dengan pelajaran ini adalah bagaimana ternyata konsolatio yang dialami oleh Bapak pendiri kita, ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ragu lagi untuk mengalami untuk berjuang, untuk mengambil keputusan, untuk inilah pengalaman inilah yang perlu kita catat di dalam perjalanan hidup rohani kita. Lalu yang kedua, ketika kita masuk dalam desolatio, ketika kita melihat konsolatio, sekarang prinsip yang kedua adalah desolatio, yaitu kekeringan rohani. Ya, saya mengambil ikon di situ adalah ketika Yesus dipaku salib,
dipaku di kayu salib, kemudian dia ketika saat-saat kematiannya, menjelang kematiannya, dia sendiri berbicara, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, dia berbicara seperti itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru kepada Tuhan, ya, saya pakai suaranya tekan supaya kita tidak ngantuk. Ya, dia berseru kepada Tuhan, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ya, jadi dia berseru kepada Tuhan pada saat itu karena dia mengalami apa? Dia mengalami pengalaman ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para frater, para suster, pengalaman ditinggalkan ini itu yang disebut dengan rasa kita ditinggalkan. Ya, rasa kita ditinggalkan. Jadi rasa ditinggalkan ini disebut dengan pengalaman kekeringan rohani. Kita merasa kita mencari Tuhan, tapi kita merasa ditinggalkan. Ya, lalu indikasinya apa? Ya, kita lihat di sini. Ya, mengalami perasaan berat, murung, sedih, lesu, kendor, suram, kacau di dalam hati dan pikiran. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang itu nggak fokus, ya itulah nggak fokus. Karena apa? Karena juga campur aduk antara yang benar dengan yang salah di dalam diri ini. Ya, kemudian fokusnya itu terhadap diri sendiri, berpegang pada diri sendiri, sehingga apa? Sulit juga mengadakan pertimbangan yang seimbang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak tenang, damai. Ya, kalau orang Sunda bilang itu ada penyakit 10L di dalam dirinya. Tahu 10L? Ya, letih, lesu, letoy, ya, lunglai, ya, lemah, ya, lesu, ya. Jadi ada 10L itu. Saya tidak hafal tetapi intinya 10L. Ya, jadi itulah pengalaman-pengalaman kita sebenarnya, tapi intinya adalah pengalaman tadi kita ditinggalkan oleh Tuhan, ya, abandon. Ya, jadi kita mengalami ditinggalkan itu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita cenderung menjauh dari Allah. Dalam relasi dengan sesama, jadi ini juga ternyata mempengaruhi relasi kita terhadap sesama kita. Ya, kalau misalnya kita hidup di dalam komunitas, ya, ternyata mempengaruhi juga kasih persaudaraan di antara kita. Ya, jadi kita seringkali berkeras hati, tidak mau mendengarkan orang lain. Ya, orang yang kadang-kadang seperti kalau misalnya desolatio, kekeringan rohani, akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa kalau misalnya dalam kehidupan para frater, para suster? Ujung-ujungnya adalah saya merasa bahwa saya tidak dipanggil lagi di tempat ini. Ya. Jadi merasa seperti itu, yaitu ternyata kalau kita mau selidiki, ternyata kita mengalami kekeringan rohani. Sama saja kalau dalam hidup berkeluarga, ya kita bukan hanya ngomong soal hidup religius, hidup berkeluarga. Saya merasa tidak mencintai dia lagi. Ya, ya, jadi saya merasa tidak ada rasa cinta. Ya, hatiku dingin. Ya, seperti es atau seperti apa, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan kedinginan itu. Ya, jadi jadi tidak mau mendengarkan orang lain, ketus, ya, keras, ya, tidak ada kasih persaudaraan yang itu, ya. Sehingga ini kalau misalnya kita mau sadari tentang desolatio ini, penyebabnya yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah ada dosa yang kita perbuat. Ya, jadi dosa itu saya gambarkan di sini, salah satunya adalah apakah kita meninggalkan praktek hidup rohani kita. Ya, jadi sesuatu yang biasa kita lakukan, saya biasa berdoa koronka setiap jam 3, saya biasa berdoa rosario setiap jam 12, saya melakukan pemeriksaan batin sebelum saya tidur. Ya, saya berdoa sebelum saya makan. Ya, tetapi ketika saya dibebankan begitu banyak masalah dan tekanan,
Ya, saya meninggalkan semua praktek hidup doa itu. Karena apa? Karena gerak batin yang ada di dalam diri saya marah kepada Tuhan. Bisa saja. Ya, saya marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi kepada saya? Ya, gerak batin saya ini marah. Gerak batin saya ini menolak Tuhan. Akhirnya sahabat, benar, kita menjauh dan meninggalkan praktek hidup rohani kita. Ya, bahkan kita lebih lagi masuk dalam semangat duniawi. Ya, semangat duniawi ini maksudnya apa? Mencari hiburan-hiburan yang lain. Ya, jadi boleh dikatakan melarikan diri dari persoalan kita. Ya, melarikan diri dari segala macam persoalan. Ya, kita carilah yang enak-enak. Ya, atau misalnya juga orang bisa juga soal makan. Ya, makan sebanyak mungkin. Ya, bisa saja orang yang mengalami kekeringan rohani makannya malah tambah banyak, malah jadi gendut. Makanya ketika timbang berat, dia harusnya help. Ya, dia harusnya sudah mengerti bahwa dia membutuhkan pertolongan. Jiwanya menjadi gelap. Ya, jadi jiwanya itu menjadi gelap karena apa? Tidak ada terang. Ya benar, gelap, tidak ada terang. Ya, di dalam jiwanya, apa-apa semua menjadi gelap. Dia kita itu seperti berjalan di dalam kegelapan, tidak ada lampu, senter pun tidak ada, kita harus melangkah kemana kita tidak tahu. Ya. Jadi kita mau melangkah kemana kita tidak tahu. Ya, kita bingung, kita cemas, kita takut, kita marah. Bisa saja semuanya itu terjadi. Ya, baik, kita lanjut. Desolatio atau kekeringan rohani ini, ya tadi sudah saya katakan, pikiran dan tindakan. Jadi bukan hanya pikiran kita, tetapi tindakan kita ke arah yang hina atau ke arah yang duniawi. Ya, tadi mencari penghiburan segala macam ya. Tapi juga bukan hanya soal mencari penghiburan-penghiburan yang lain yang membawa kita kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi kita juga bisa saja mulai meninggalkan tugas yang pokok. Ya, jadi yang memang tugas yang pokoknya, misal seorang bapak rumah tangga ya harusnya bekerja. Ya akhirnya dia mogok kerjanya. Ya, karena apa? Karena dia mengalami gerak batin di dalam dirinya yang menuju kepada desolatio. Ya. Seorang ibu, ya, dia juga mengalami, pokoknya dia mogok, jadi dia tidak mau masak untuk suaminya, dia lebih banyak main HP di rumahnya, ya. Kemudian suaminya datang, dia cuekin, ya, tidak dibikinin teh, ya, segala macam itu. Karena apa? Karena dia melalaikan tugas yang pokok. Karena ketika kalau mau diselidiki, dia tidak mau jujur dengan gerak batinnya. Mungkin dia jujur dengan gerak batinnya, ya, ada kemarahan, ada kekecewaan segala macam, ya. Tetapi ini adalah bagian dari hal dalam hidup rohani, sesuatu yang harus kita amati, ya. Kemudian tidak ada lagi perhatiannya kepada Tuhan. Ya, ini sudah jelas. Ya, tidak ada perhatiannya kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa orang harus mengalami desolatio? Coba kita lihat 5 alasan ini. Ya, yang pertama adalah orang mulai malas atau kendor di dalam melakukan latihan rohani. Ya, latihan rohani itu macam-macam. Ya, latihan rohani itu misalnya, contohnya berdoa. Ya. Latihan rohani contohnya misalnya membaca kitab suci, Lectio Divina. Latihan rohani misalnya juga melakukan, salah satunya juga melakukan mati raga. Ya, yang harusnya pada waktu itu bulan Prapaskah, bulan puasa dan pantang, tetapi dia mengabaikan melakukan hal itu. Ya, orang bisa mengalami kekeringan rohani pada saat itu. Ya. Yang kedua, sebenarnya itu juga merupakan ujian iman dari Tuhan. Ya, jadi maksudnya ujian iman itu kalau kita kadang-kadang dalam pertumbuhan hidup rohani, ya, orang itu tidak selalu harus, ya kalau misalnya dalam bahasa pedoman praktis kita, tidak harus kita itu seperti bayi atau seperti anak kecil yang harus minum susu terus setiap hari. Suatu saat kita itu ketika kita bertumbuh, badan kita, bajuku dulu tak begini, ya. Jadi sudah sempit semuanya. Ya, jadi ketika kita sudah bertumbuh, ya, sudah bertumbuh badan kita, juga bertumbuh hidup rohani kita juga kan harus bertumbuh. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi makan makanan yang lembek,
Jadi kita juga harus kasih makanan yang keras. Sehingga ketika kita dikasih makanan yang keras inilah ujian dari Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan mengambil hiburan-hiburan rohani itu di dalam diri kita. Rasa tenang, rasa damai. Saya ini kok kenapa ya Romo ya? Jadi saya ini tetap punya kerinduan akan Tuhan. Saya tetap berdoa. Saya tetap menjalani hidup doa saya. Tetapi kenapa hati saya ini kering? Ya, disinilah kita diuji iman kita. Ya, jadi diuji iman kita apakah kita tetap setia dan tekun di dalam doa-doa kita. Ya, sehingga akhirnya kita bisa mengerti dan memahami bahwa doa itu bukan hanya sekedar perasaan. Tetapi doa adalah suatu ketekunan. Ya, suatu kesetiaan untuk selalu berdialog dengan Dia yang saya tahu mengasihi saya. Ungkapan dari Santa Teresa dari Avila. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang mengalami desolatio merupakan ujian kerendahan hati. Ya, seperti tadi saya katakan yang di dalam slide sebelumnya, ya, bahwa konsolatio itu merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada jiwa. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa pertama-tama itu adalah rahmat. Bahwa pertama-tama itu diberikan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Sehingga ini sebenarnya menjadi ujian kerendahan hati bagi kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Ya, juga di dalam situasi, terutama di dalam situasi desolatio. Ya. Lalu yang keempat, bisa saja kalau misalnya kita juga terlalu sibuk, kurang istirahat, ya jadi istirahat itu tidak seimbang para frater ya. Jadi bisa saja kebanyakan tidur atau bisa saja kurang tidur. Bisa saja kebanyakan makan, kurang olahraga. Ya, sehingga ini situasi kodrat ini juga bisa mempengaruhi kekeringan rohani kita. Ya, keadaan kodrati kita sebagai manusia. Ya. Yang kelima, kurang bijak dalam tindakan. Seperti tadi saya sudah mengapakan soal panggilan hidup. Apakah dia bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak, ataupun bisa dia seorang pastor, seorang suster, seorang bruder. Ya, tugas pokok ditinggalkan, masuk ke dalam semangat duniawi. Ya, jadi dia tidak bijak di dalam tindakan-tindakannya. Itu menyebabkan desolatio. Ya. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami desolatio? Apa yang harus kita lakukan? Prinsip ini ditekankan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Tidak salah sebut lagi ya. Loyola. Ya, jadi jangan pernah mengubah keputusan yang pernah diambil. Atau dalam keadaan kita mengalami kekeringan rohani, jangan pernah mengambil keputusan yang besar. Yang dimaksud keputusan yang besar itu keputusan yang fundamental, yang berhubungan dengan panggilan hidup kita. Ya, jangan karena kekurangan rohani kita minta cerai. Ya, aku minta cerai, aku tidak mau lagi menjadi pasanganmu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita mengalami desolatio. Ya, tadi ingat waktu desolatio itu indikasinya apa? Apakah ada rasa batin ini ke arah kemarahan, kecemasan, ketakutan, atau ke arah iman, harapan, dan kasih? Ya, kalau kita mengarah kepada situ, kita jangan pernah boleh kita mengambil keputusan atau mengubah keputusan yang pernah kita buat sebelumnya, keputusan besar itu. Ya, tetapi keputusan-keputusan praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentu saja boleh diubah. Ya, tentu saja keputusan ini, apakah saya hari ini harus makan atau tidak? Apakah saya hari ini harus masak untuk keluarga saya atau tidak? Itu kan keputusan praktis. Ya, itu nggak perlu dipertanyakan. Ya, tetapi kita bisa lakukan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekeringan rohani? Ya, bertahan, tekun, tabah, sabar dalam keadaan desolatio ini. Ya, jadi kita memang harus sabar, harus bertahan.
Ya, dalam hal ini kita mungkin perlu kesendirian, solitude. Ya, perlu kita masuk ke dalam keheningan, silence. Ya, supaya kita tetap bertahan, ya. Jadi walaupun misalnya kalau misalnya dalam kehidupan membiara, ya, contoh praktis yang bisa dibuat, ya. Saya mengalami kekeringan rohani atau tidak, ya. Saya tetap bangun pagi, ya, jam 4. Ya, karena jam 4.30 kita mulai doa. Ya, jadi saya tetap walaupun rasa ini malas, rasa ini apalagi kalau bisa cuaca udah dingin-dingin, ya, pinginnya tarik selimut, ya. Jadi seperti itu, ya. Tetapi kalau kita mengalami yang namanya jiwa sedang kering, itu kita bisa ikuti saja itu gerak batin ini. Ya, akhirnya kita tidur di dalam kamar. Jadi bukannya adorasi malah tidurasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, tetapi dalam keadaan kita harus tetap bertahan, tetap sabar, kita tetap juga harus mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang membawa kita kepada dosa ini. Dengan kita kalahkan, ya sudah kita bangun, kita bertahan, kita bersabar dalam keadaan apapun kita duduk diam di hadapan Tuhan. Itu kalau misalnya dalam hidup doa. Ya, baik. Jadi yang kedua adalah bukan hanya kita tadi bertahan dan bukan hanya kita soal tidak mengambil keputusan yang fundamental, bukan hanya kita soal tetap harus bertahan bersabar di dalam segala keadaan terutama di dalam desolatio ini, tetapi kita juga harus berjuang untuk berubah. Ya, harus berjuang untuk berubah. Saya harus berubah. Saya harus move on. Ya, saya harus berubah, melawan kecenderungan diri yang mulai malas dalam hal doa, dalam tindakan-tindakan lain, misal kita mengarah kepada kemarahan, mengarah kepada menjelekkan orang lain, mengarah kepada kecemasan, mengarah kepada ketakutan, mengarah kepada ketidakdamaian di dalam hati. Ya, saya harus berjuang untuk mengubah keadaan ini. Ya, mengubah rasa batin ini, mengubah situasi batin ini, keadaan hidup rohani saya, supaya saya tetap bertumbuh dan bertumbuh. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam meditasi, mati raga, laku tapa. Ya, jadi kita mati raga, mati untuk diri kita sendiri, kita bisa melakukan banyak mati raga seperti puasa, pantang. Ya, bahkan kita bisa mempersembahkan ya tindakan mati raga kita ini untuk pertobatan jiwa-jiwa orang lain. Ya, jadi kita bisa melakukan hal itu, melakukan disiplin diri tadi seperti ya tetap bangun jam 4. Ya, dan yang paling tidak boleh kita pungkiri dan kita abaikan adalah kita harus tetap percaya kepada kekuatan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, doa bisa mengubah segala sesuatu. Ya, percaya akan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berjuang untuk berubah ini, ya, tundukkanlah rasa yang mengganggu, ya, rasa malas, rasa ogah-ogahan, rasa kita kepada keputusasaan, ya, dengan akal budi dan pikiran kita. Jadi kita ini diberikan common sense, akal yang sehat. Ya, jadi kalau kita diberikan akal yang sehat ini kan kita tahu bahwa ini harus saya lakukan, yang baik harus saya lakukan, yang jahat harus saya hindari. Ya, saya sendiri tahu, saya mampu dan saya mau untuk melakukan hal ini, ya, secara moral Kristiani. Ya, kemudian saya membangun komitmen untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya, di dalam doa penyerahan diri. Ya, karena seperti apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Jelas sekali apa yang diungkapkan di dalam kitab suci. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita harus berakar kepada Dia yang seharusnya kita bergantung. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk di dalam poin tadi, ya, desolatio dengan konsolatio. Kemudian saya ingin menjelaskan lebih lanjut lagi tentang
konsolatio sebab dan tanpa sebab. Ya, tadi sudah dikatakan apa yang dimaksud dengan konsolatio, ternyata tentang hiburan rohani ini bisa ada sebabnya, bisa tanpa sebabnya. Ya. Jadi dalam keadaan konsolatio, tentu saja kalau kita mengalami hiburan rohani, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu merefleksikan seandainya kita berada di dalam desolatio. Jadi kita siap-siap pasang pantek. Patok ya. Pantek itu bahasa apa ya? Ya pokoknya pasang patok. Jadi kita itu siap untuk memasang sesuatu yang harus kita pasang. Bagaimana kalau kita mengalami yang namanya desolatio? Ya. Jadi kita juga harus waspada. Ya siap-siap berjaga-jaga di sini. Ya. Juga waspada juga terhadap godaan untuk mengharapkan banyak hal atau membuat janji macam-macam. Karena biasa orang yang mengalami konsolatio, mengalami penghiburan rohani, itu kan biasa timbul, waduh Tuhan, aku ingin hidup bersama dengan Engkau 1000 tahun lagi. Ya, jadi kita itu kadang-kadang kata-kata muluk itu kita ucapkan kepada Tuhan. Aku ingin tinggal di sini. Ya, seperti sebuah lagu ya, apa itu? Ku ingin tetap di sini, ya. Ya, jadi kita tidak mau lagi pergi ke dunia nyata, ya, ke dunia di mana kita berpijak, ya. Jadi kita jangan sampai kita juga harus waspada dengan godaan-godaan seperti itu, ya, membuat janji macam-macam dengan segala macam itu. Yang ketiga, harus kita juga memupuk kesadaran bahwa hiburan rohani tadi sudah dikatakan adalah rahmat yang diberikan kepada Tuhan, tetapi ini adalah juga sarana yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada jiwa kita, bukan tujuan. Karena tujuan hidup rohani itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita bersatu dengan Tuhan, bersatu di dalam kasih-Nya yang mengubah seluruh kehidupan kita. Karena itu kalau kita dalam keadaan konsolatio ini, ketika kita merefleksikan ini, ya kita bisa melihat ada sebabnya atau ada tanpa sebab. Saya masuk ke dalam tanpa sebab dulu. Ya. Next. Saya masuk ke dalam tanpa sebab dulu. Jadi hiburan tanpa sebab itu artinya apa? Tidak melakukan sesuatu. Jadi kita itu tidak melakukan sesuatu, berarti kan tanpa sebab. Yang dapat menyebabkan diberikannya hiburan itu. Ya, misalnya seseorang yang saat bangun tidur, ya, kemudian tiba-tiba dia mengalami tanpa sebab dia mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, atau misalnya saat bekerja, saat dia sedang berkonsentrasi kepada Tuhan, tiba-tiba jiwanya dihibur segala macam seperti itu, ya. Dan ini biasanya disertai dengan tanda dan mujizat. Ya, maksudnya tanda dan mujizat itu seperti tadi saya contoh yang saya berikan itu contoh yang dialami oleh Bapak Pendiri. Tapi Bapak Pendiri itu kan dia mengalami vision. Ya, jadi mengalami mujizat misiun, dia mengalami penglihatan, ya, penglihatan. Kemudian benar-benar disertai dengan gerak batinnya dihibur segala tanpa sebab. Ya, pada saat tapi kan itu kan tanpa sebab seperti itu dan itu memberikan dia kekuatan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara soal tanpa sebab dan sebab ini, kita harus bersikap kritis. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini berasal dari Tuhan atau tidak? Ya, karena ini kan banyak. Kalau misalnya kasus-kasus seperti ini, ya tiba-tiba dia mengalami hal seperti ini, gembira, tiba-tiba dia mengalami kayak sukacita, senyum terus setiap hari, tidak pernah jadi senyum terus, ya sepanjang hari dari pagi sampai sore sampai tidur, ya selalu tersenyum. Ya kita harus melihat apakah ini hiburan ini berasal dari Tuhan apa tidak. Ya jadi pertimbangannya adalah dengan mengamati tanda atau mujizat yang diadakannya, ya. Apakah mujizat itu untuk tujuan baik? Jadi kita mengerti tujuannya baik apa tidak. Yang kedua, apakah apa yang dia alami ini sesuai dengan ajaran gereja apa tidak? Yang ketiga, kalau misalnya berasal dari si jahat, ya mengapa dibiarkan terjadi? Ya kadang-kadang ini yang kalau misalnya ada ini kan ada ujian, ya ujian kalau memang itu berasal ujian misalnya dari. Jadi kita memang perlu menyelidiki tiga pertanyaan ini ditujukan kepada kita kalau kita mengalami yang namanya konsolatio tanpa sebab. Ada seorang santa yang bernama Beata, jadi dia kanonisasi Beata, ya Anna Maria Taigi. Ya dia seorang dari Italia.
Ya, jadi dia suatu waktu dia bekerja di dapur, tiba-tiba dia mengalami penerangan dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sehingga dia bersemangat, gembira pada saat itu. Tanpa sebab, dia lagi kerja di dapur, tiba-tiba dia mengalami penerangan. Ya ini yang kita lihat. Ya, apakah mujizat ini untuk tujuan yang baik, bertentangan dengan ajaran gereja atau tidak? Ya, itu indikasi-indikasi itulah ya, pertanyaan itu yang harus kita perhatikan. Lalu hiburan dengan sebab. Ya, jadi hiburan dengan sebab berarti ada penyebabnya. Ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, ada sesuatu yang dilakukan yang dapat menyebabkan diberikannya hiburan itu. Kalau bisa kita tekun berdoa, kalau kita mati raga, kalau kita bertapa, kalau kita setia melakukan doa Yesus. Kalau kita setia melakukan Lectio Divina. Kalau kita setia hadir di dalam Ekaristi. Kalau kita setia untuk berdoa koronka misalnya setiap jam 3. Ya, atau kita juga berdoa di dalam rosario. Ya, kita setia untuk melakukan praktek-praktek doa kita, berarti ada sesuatu yang kadang-kadang ada hiburan-hiburan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu pertama-tama adalah karena rahmat. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, juga kita harus menyelidiki apakah hiburan ini berasal dari Tuhan atau tidak. Jangan sampai itu hiburan itu juga berasal dari si jahat atau misalnya dari diri sendiri. Ya, pertimbangannya apa? Pertimbangannya, apakah ada dorongan untuk lebih maju dalam hidup rohani atau tidak? Jadi hiburan-hiburan yang kita alami ini mendorong kita untuk lebih maju di dalam hidup rohani atau tidak? Ya. Lalu yang kedua, fokusnya kepada diri sendiri atau kepada Tuhan? Ya, fokusnya kepada diri sendiri atau kepada Tuhan? Dan yang ketiga ini yang tidak pernah kita boleh pungkiri, apakah kita taat pada otoritas gereja? Ya, jadi jangan sampai ini kadang-kadang melawan yang namanya dosa kesombongan. Seolah-olah ketika saya mengalami konsolatio, mengalami hiburan rohani segala macam itu, saya merasa diri saya yang paling benar. Ya, jadi ketika kalau misalnya suatu hari, kalau misalnya ditanya oleh pembimbing rohani, kalau ditanya oleh otoritas gereja, kalau misalnya suatu waktu misalnya itu diambil daripada kamu segala hiburan rohani itu, kamu mau apa? Dia kata gitu, malah dia marah. Ya, bukannya dia bersyukur kepada Tuhan, ya itu terserah Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kasih, Tuhan mau tidak kasih itu terserah Tuhan. Ya ini kan jawaban kerendahan hati. Tetapi kalau misalnya dia malah marah, kamu tidak tahu, kamu tidak alami seperti apa yang saya rasakan. Gelap dengan pakai bajaman ya, dengan rumusan segala macam itu dia ngomong. Ya, jadi kalau ada ketaatan kepada otoritas gereja, kalau kita taat kepada otoritas gereja, disinilah hiburan rohani itu otentik. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini adalah slide yang terakhir. Ya. Jadi slide yang terakhir yang harus kita waspadai adalah iblis pun ternyata bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, diungkapkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, kalau dalam Injil itu kan serigala berbulu domba. Ya, hati-hati ya dengan itu. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu seperti seperti nyala api yang kecil yang membakar jerami. Tetapi kalau tidak dihentikan, dia menjadi api besar. Perlahan-lahan tapi pasti menjadi besar tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari atau awalnya kita begitu bersemangat. Ketika hidup rohani kita digerogoti berbagai macam hal-hal yang akhirnya jiwa kita kering. Ya, jadi inilah yang harus kita sadari. Kita harus waspada terhadap semua gerak batin ini. Ya. Bagaimana cara mengamatinya? Ya, jadi cara mengamatinya adalah kalau kita menyadari bahwa ini memang berasal dari si jahat adalah kita lihat dari keseluruhan proses. Dari gerak dari awal sampai akhir. Ya, jangan kita memotong hanya satu bagian saja. Tapi kita harus melihat semua gerakan itu dari keseluruhan hidup rohani kita. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang pastor yang awal mulanya
kemudian dia bersemangat melayani umat sampai pagi, sampai malam. Bahkan kalau misalnya dia menerima sakramen pengakuan dosa ataupun sakramen peminyakan, dia begitu rajin untuk itu. Tapi lama-kelamaan dia tidak punya waktu pribadi, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk refleksi. Yang akhirnya setelah dia akhirnya menjadi emosi, marah, menjadi segala macam, akhirnya ketus segala macam. Ya, karena dia meninggalkan hidup doanya dan hidup komunitasnya, ini harus disadari. Ternyata ada serigala berbulu domba di sana yang sedang mempengaruhi atau mengganggu orang itu. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai sebagai pesan terakhir di dalam menyikapi kedua prinsip ini, consolatio dan desolatio. Hal yang terakhir, ini sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, jadi ini saya ambil dari sebuah website seorang pastor Yesuit. Ya, saya pikir ini sangat baik untuk saya sharingkan ya, karena memang sangat tabel ini sangat mudah untuk dipahami. Ya, jadi memang ada consolatio, ada desolatio, ada yang disebut isi, ada yang disebut heart, ada yang disebut desolation yang isi, ada yang heart. Ya, kalau misalnya suatu sama-sama pengalaman itu ada enjoyable, peaceful. Jadi dia merasa enjoy, merasa senang, merasa damai. Tetapi justru ketika consolatio yang otentik membawa dia untuk semakin mencintai Tuhan. Sedangkan yang ini, yang desolatio, meskipun dia mengalami enjoy, tetapi dia tidak mengalami damai, tidak berbuah di dalam hidupnya. Ya, sehingga kalau orang yang mengalami consolatio, biasanya doa itu sebagai suatu ungkapan gratitude, suatu ungkapan syukur di dalam dirinya, dan itu membawa dia kepada attitude, good habit, ya. Sedangkan kalau misal orang yang mengalami consolatio meskipun dia tidak berbuat segala macam, di sini yang harus dia lakukan adalah tetap bertahan, berjuang, tetap berdoa. Ya. Kemudian ketika dia mengalami sesuatu pengalaman-pengalaman yang difficult, pengalaman yang menyusahkan, yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, dia harus tetap bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Ya, intinya adalah tidak lain dan tidak bukan mengalami consolatio atau desolatio, harus tetap berdoa. Ya, desolatio tidak berhenti di pengalaman ini, tetapi secara intensif bertekun di dalam doa. Consolatio lebih dalam lagi, mengucap syukur kepada Dia yang adalah sumber penghiburan kita. Ya, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pengalaman hiburan rohani ataupun melalui pengalaman kekeringan rohani, kita mengalami kasih Allah yang membantu kita untuk bertumbuh di dalam hidup rohani kita. Jadi inilah penting supaya kita mengamati, ya, mengenali dan mengerti arti dari gerak batin ini, terutama di dalam proses discernment, mengambil keputusan. Tetapi lebih dari itu juga di dalam proses ketika kita juga di dalam perjalanan atau pertumbuhan hidup rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, bukalah hati kami, buatlah kami semakin peka untuk kehadiran Roh-Mu di dalam jiwa kami. Roh-Mu yang menggerakkan seluruh batin kami dan juga hidup kami. Roh-Mu yang membimbing, Roh-Mu yang menuntun. Biarlah Engkau dengan rahmat kepekaan yang Engkau berikan ini, kami semakin mampu, semakin dapat yakin apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam keadaan apapun, di dalam hiburan rohani yang Engkau berikan, ataupun kekeringan rohani yang harus kami alami, kami tetap setia bertekun di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, dan berilah kami rahmat sepanjang hari ini, terutama mulai nanti sore, supaya kami dapat
memulai sesi-sesi yang selanjutnya dengan pertolongan rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagi Tuhan memberkati.